Jakarta, pemerintah mulai membuka kembali pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian gaji aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, untuk tahun anggaran 2026. Wacana ini mengemuka setelah adanya komunikasi awal antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi kesejahteraan aparatur negara di tengah dinamika ekonomi nasional dan tekanan inflasi. Informasi tersebut mencuat ke publik dan menjadi perhatian luas setelah dilaporkan oleh sejumlah media nasional. Salah satunya Detikcom, meskipun pemerintah menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan resmi. Sumber di lingkungan pemerintah menyebutkan bahwa diskusi mengenai gaji ASN 2026 masih bersifat konseptual dan teknokratis. Artinya, belum ada angka kenaikan yang disepakati, belum ada skema detail yang dirumuskan, serta belum ditentukan apakah penyesuaian akan berlaku secara menyeluruh atau selektif. Pemerintah saat ini masih fokus mengumpulkan data, melakukan simulasi fiskal, serta mengkaji dampak kebijakan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Kementerian PNRB berperan mengkaji aspek sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi, sementara Kementerian Keuangan menilai dari sisi kemampuan anggaran dan kesinambungan fiskal. Pejabat pemerintah yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa wacana penyesuaian gaji ASN tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya populer di mata publik, tetapi juga bertanggung jawab secara fiskal. Menurutnya, kenaikan gaji ASN akan berdampak langsung pada belanja pegawai, tunjangan, hingga kewajiban jangka panjang seperti pembayaran pensiun. Oleh karena itu, pemerintah harus berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan. Wacana kenaikan gaji ASN sendiri bukanlah hal baru. Setiap menjelang penyusunan kebijakan anggaran, isu ini hampir selalu muncul seiring dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ruang fiskal pemerintah relatif terbatas akibat berbagai tantangan, mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi, fluktuasi harga energi dan pangan global, hingga ketidakpastian geopolitik internasional yang memengaruhi perekonomian domestik. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Meski demikian, tekanan inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk ASN, menjadi salah satu alasan utama mengapa wacana penyesuaian gaji kembali dibahas. Data resmi menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan, dan perumahan masih menjadi beban signifikan bagi rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan. Banyak ASN menilai bahwa gaji yang diterima saat ini semakin sulit mengimbangi kenaikan biaya hidup, khususnya bagi mereka yang berada di golongan rendah dan menengah. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai besaran atau persentase kenaikan gaji ASN 2026. Berbagai angka yang beredar di media sosial maupun grup percakapan internal ASN disebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan ekspektasi yang keliru. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa setiap usulan penyesuaian gaji harus dibahas secara menyeluruh dan dikaitkan dengan kebijakan fiskal jangka menengah, termasuk target defisit anggaran, rasio utang terhadap produk domestik bruto, serta kebutuhan belanja sektor prioritas lainnya. Dalam pembahasan awal, pemerintah disebut mempertimbangkan setidaknya 3 faktor utama. Faktor pertama adalah inflasi. Jika tekanan inflasi dinilai cukup signifikan dan berpotensi menurunkan daya beli ASN secara berkelanjutan, maka penyesuaian gaji dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kesejahteraan aparatur negara. Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi cukup kuat untuk menopang tambahan belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas makro. Faktor ketiga adalah kemampuan APBN, termasuk ruang fiskal yang tersedia setelah memperhitungkan seluruh kewajiban negara. Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa kenaikan gaji ASN, meskipun memiliki dampak positif terhadap daya beli dan konsumsi domestik, tetap harus dirancang secara hati-hati. Dengan jumlah ASN yang mencapai jutaan orang, kenaikan gaji dalam persentase kecil sekalipun dapat menambah beban belanja negara hingga puluhan triliun rupiah. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja dan efisiensi birokrasi,
kebijakan ini dikhawatirkan justru menekan ruang belanja untuk sektor produktif lainnya. Di sisi lain, kalangan ASN menyambut wacana ini dengan harapan besar. Banyak pegawai negeri mengaku bahwa penyesuaian gaji sudah lama dinantikan, terutama setelah beberapa tahun terakhir diwarnai kenaikan harga kebutuhan pokok. Seorang PNS yang bertugas di Jakarta mengatakan bahwa kenaikan gaji tidak harus besar, tetapi setidaknya mampu mengimbangi laju inflasi. Menurutnya, dengan biaya hidup yang terus meningkat, gaji yang stagnan membuat perencanaan keuangan rumah tangga semakin sulit. Harapan serupa juga disampaikan ASN di daerah. Bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur atau daerah terpencil, kenaikan gaji dinilai sebagai bentuk penghargaan atas tantangan kerja yang dihadapi. Selain itu, penyesuaian gaji juga dianggap penting untuk menjaga motivasi dan integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kementerian PANRB sendiri menekankan bahwa pembahasan mengenai gaji ASN tidak bisa dilepaskan dari agenda besar reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, jika penyesuaian gaji benar-benar direalisasikan, besar kemungkinan kebijakan tersebut akan tetap dikaitkan dengan sistem merit, evaluasi kinerja, dan disiplin pegawai. Pejabat Kementerian PANRB menyebut bahwa gaji bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong kinerja ASN. Pemerintah juga terus mendorong perbaikan sistem penilaian, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, belanja pegawai yang meningkat diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara prosedural, jalan menuju keputusan kenaikan gaji ASN 2026 masih cukup panjang. Setelah kajian dan simulasi di tingkat kementerian selesai, hasilnya akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Pada tahap ini, pemerintah akan membahas usulan tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan menyetujui atau menolak alokasi anggaran. Dinamika politik dan prioritas kebijakan di parlemen akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pemerintah pun mengimbau para ASN untuk tidak berspekulasi dan tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Informasi resmi terkait kebijakan gaji akan disampaikan melalui saluran pemerintah setelah keputusan final diambil. Hingga saat itu, seluruh pihak diminta bersabar dan memahami bahwa setiap kebijakan anggaran harus melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Dengan demikian, wacana kenaikan gaji ASN 2026 saat ini masih berada pada tahap pembahasan awal. Di satu sisi, tekanan inflasi dan kebutuhan menjaga kesejahteraan aparatur negara menjadi alasan kuat untuk melakukan penyesuaian. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas fiskal dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Publik dan ASN kini menunggu bagaimana hasil pembahasan. Lintas kementerian dan parlemen akan menentukan arah kebijakan penggajian aparatur negara pada tahun mendatang. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar pajak, kebijakan ekonomi, dan berita keuangan yang berdampak langsung pada kamu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu, apa yang kamu pikirkan tentang pembaruan kebijakan pajak dan insentif ini. Apakah kamu sudah merasakan dampaknya, atau menurutmu pemerintah masih perlu melakukan lebih banyak? Bagikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah.